Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem hidroponik yang mana mudah, murah, simple, portable, dan elegan ya. Yang kiri harganya 22.500, yang kanan 18.500, beda sedikit ya. Bedanya yang kiri ini terdiri dari dua bak, kita jadikan satu, sedangkan yang kanan ini hanya satu bak, atasnya atau atapnya itu dari Impaprod ya, yang mana kurang kuat dan juga agak lentur ya, jadi kurang kuat untuk menahan beban yang ada di atasnya apabila tanamannya besar-besar seperti itulah. Jadi harganya hampir sama, tapi lebih elegan yang kanan, lebih kuatan yang kanan, daya tampung pupuk cairnya atau airnya lebih banyak yang kanan juga, seperti itulah. Jadi banyak kelebihannya jika kita menggunakan sistem wick dengan dua bak yang kita jadikan satu daripada menggunakan Impaprod seperti ini, yang mana rentan rusak, mudah rusak, dan cepat ambles ya kalau tanamannya besar-besar, padahal harganya hampir sama. Jadi saya harapkan Anda meninggalkan model wick yang sistem wick yang seperti ini ya, harus didobel. Kalau kita double harganya double ya, karena Impaprod satu lembarnya kayak gini 6.000, jadi dua lembar Impaprod gini sudah 12.000 sendiri. Jadi kalau di total yang kiri aja harganya 22.500, yang kanan sudah 24.500, jadi lebih mahal lagi. Kalau Impaprodnya kita double itu pun kadang kurang kuat ya, kalau bebannya besar atau banyak tumbuhnya besar-besar, maka Impaprodnya akan lentur. Beda dengan yang double bak ini ya, otomatis lebih kuat menahan beban yang ada di atasnya. Kemudian space udara di dalamnya lebih besar sehingga tidak begitu panas ya. Seperti itulah, kalau ruangnya besar kan nggak panas, kalau ruangnya sempit, kalau di kamar rumah kita kan akan terasa panas ya, seperti itulah. Dan daya tampung airnya pun atau pupuknya lebih banyak ya, karena bak bawahnya bisa full untuk air Abimik pupuk hidroponik. Nah, jadi kelebihannya dengan dua bak ini kokoh, kuat, elegan, murah, daya tampung pupuk lebih banyak, space udara lebih besar, tidak panas, lebih aman dari kemasukan kotoran, pembuatan mudah, pengontrolan mudah, pembersihan mudah, portable, dan juga tanpa pompa. Seperti itulah. Jadi elegan juga ya, cocok untuk hiasan di depan teras kita, seperti itulah. Jadi betul-betul fresh ya, tidak ada lubang yang masuk. Beda jika kita menggunakan hidroponik dengan sistem pipa, nah, pasti ada lubangnya ya saat holsonya. Nah, ini harganya yang menggunakan holso untuk pengeborannya 85.000 Kentaro. Nah, paketnya seperti ini ya, 16 mata lubang, jadi bisa kita gunakan aneka lubang. Sekarang kita akan mencoba melubangi dengan lubang 44 mm holsonya. Ini cocok untuk netpot yang tingginya 5 cm seperti ini. Kita mencoba dengan menggunakan bor baterai ya, portable merek Rio seperti ini. Nah, ini baknya seperti ini. Nanti kita jadikan atasnya, kita lubangi dulu ya. Untuk netpot tinggi 5 cm, holsonya menggunakan holso ukuran diameter 44 mm. Kita menggunakan saja Impaprod yang ada di pasaran untuk draftnya ya, jadi biar lebih mudah. Nah, ini kita gunakan titik tengahnya, tinggal kita kasih spidol ya. Nah, setelah kita tandai dengan spidol, jadi akan memudahkan kita untuk saat pengeborannya nanti ya. Jadi kalau kita buat banyak, punya draftnya gitu kan enak, tinggal membuat draftnya, nanti tinggal kita ngebor seperti ini ya. Nah, kita bor nyantai aja, nanti akan selesai dengan sendirinya. Kalau bisa bornya digoyang-goyang ya, kanan kiri, atau diatur naikkan agar potongan dari yang kita potong itu tidak nempel di dalam holsonya ya, seperti itu. Digoyang-goyang seperti ini ya, tipsnya seperti itu, biar mudah ngepasnya, atau kadang sudah tidak nempel, seperti itulah. Nah, kita usahakan mengebor
Tapi yang paling enak itu kalau kita mengebornya dengan bor listrik ya, daripada bor tangan seperti ini. Memang ada plus minusnya. Kalau bor tangan gini memang nggak ribet ya, karena nggak ada kabelnya. Cuma kekurangannya terkadang energinya kurang stabil ya, karena baterai kadang kalau kurang full ataupun mau habis tentu putarannya kurang. Dan yang juga kurang itu RPM-nya kurang besar atau kurang kuat ya, jika dibandingkan dengan bor listrik yang ada kabelnya. Dan juga nggak ada pegangannya. Kalau yang bor listrik itu ada pegangannya, enak ya, jadi dua tangan bisa megang bornya, seperti itulah. Tapi kalau untuk melubangi plastik yang tipis ini pakai bor baterai juga nggak apa-apa. Nah, kalau sudah jadi gini, nah, tinggal kita kasih aja netpotnya, kita pasang, udah jadi, bisa kita pergunakan nanti untuk hidroponik kita ya. Ini bagian atasnya, netpotnya tingginya 5 cm, terus kita gabung dengan bak yang satunya untuk bagian bawahnya. Jangan lupa kanan kirinya disolder sebagai pengunci agar baknya tidak jatuh, tidak bergeser kanan kiri, seperti itulah. Nah, seperti ini dikunci dengan menggunakan paku ya, setelah kita lubangi dengan solder, jadi dijamin kuat. Tentu elegan kan. Nah, seperti ini bedanya, yang kiri menggunakan impaprod, yang kanan menggunakan 2 bak ya. Padahal harganya lebih mahalan yang menggunakan double impaprod ya, itu pun kurang kuat, terkadang kurang elegan, airnya pun sedikit, ruangan udaranya di dalam pun sedikit, sehingga lebih panas ya. Kalau ruangan udaranya di dalam bak banyak, otomatis tidak mudah panas kayak di ruang ya. Kalau ruangan kamar kita lebih besar, tentu kita tidak merasa panas. Kalau ruangan kita sempit, pasti lebih cepat panas. Bak airnya pun bisa full seperti ini ya. Jadi kalau sebulan kita tinggal pergi, tidak usah ngisi air lagi, tentu tidak ada masalah tentunya. Jadi kita gunakan aja 2 bak seperti ini, jadikan satu, lebih elegan tentunya dan lebih banyak manfaatnya atau keuntungannya daripada menggunakan 1 bak ditutup dengan impaprod, seperti itulah. Padahal harganya lebih murah, ketemunya seperti itu, lebih kuat, lebih kokoh, bisa menahan beban yang banyak jika tumbuhannya kelak menjadi besar, seperti itulah. Impaprotnya saya yakin kurang kuat ya, karena tipis dan lentur. Kalau pakai plastik ini kan kuat, airnya bisa full, kalau ini kan hanya setengah. Nah, bedanya gitu. Terus ruangan udaranya pun banyak, kalau ini ruangan udaranya sedikit, jadi lebih panas ya. Airnya segini, udaranya segini, lebih banyak tentunya daripada yang menggunakan impaprod di pasaran. Jadi saya sarankan Anda beralih menggunakan 2 bak yang di tingkat seperti ini ya. Jangan menggunakan yang seperti di pasaran, baknya satu terus dikasih impaprod di atasnya. Nah, hasil aplikasinya seperti ini ya. Jadi nampak indah, nampak lebih tinggi, nampak lebih elegan tentunya. Sekarang kita akan mencoba mempraktekkan netpot yang diameter 10 cm ya, menggunakan holso 102 mm. Nah, bagaimana kita bisa mengelubanginya? Kita menggunakan holso ya, ini masih menggunakan bor baterai seperti inilah, tinggal kita bor aja. Ini cocok kalau netpotnya diameter 10 cm, ini cocoknya untuk tanaman yang tunggal ya, yang besar seperti cabai, tomat, terus juga terong. Nah, seperti itulah tanaman-tanaman yang besar. Jadi 1 bak hanya diisi oleh 1 tanaman saja, karena tanamannya akan tumbuh besar ya, batangnya besar, daunnya rimbun. Jadi 1 bak ini cukup diisi 1 tanaman aja, karena nanti berpotensi tanaman-tanaman tersebut akan tumbuh besar ya, seperti melon juga, semangka juga. Jadi cukup 1 bak 1 tanaman, biar pertumbuhan tanamannya lebih bagus, lebih optimal hasilnya, seperti itulah. Sekarang kita mencoba netpot diameter 10 cm tapi tidak menggunakan holso ataupun bor, kita menggunakan manual aja lah. Barangkali ada yang nggak punya bor atau holso, kita gunakan aja cutter ataupun gunting seng ya. Kita awali dengan membuat jangka dulu diameter 10 cm
sebagaimana ukuran netpotnya diameter 10 cm. Setelah itu kita tebeli ya dengan menggunakan spidol. Nah, biar kita lebih mudah nanti untuk memotong bulatannya ya. Nanti kita bandingkan dengan menggunakan cutter dan gunting seng, itu lebih mudah mana ya, dan hasilnya lebih bagus mana, seperti itulah. Ini kalau menggunakan cutter, ini cutternya tajam ya, ini baru beli saya. Nah, ini pun kelihatan agak susah ya kalau menggunakan cutter, nggak gampang, jadi rawan kena tangan kita juga, rawan putus siletnya karena memang agak tebel ya plastiknya. Nah, seperti ini plastiknya, jadi agak susah. Jadi kita tidak menyarankan Anda menggunakan cutter, juga bahaya, kena tangan juga, mudah patah juga. Karena mudah patah seperti ini, jadi pakai cutter agak susah. Jadi saya harap Anda tidak menggunakan cutter untuk memotong bak seperti ini ya, karena baknya juga susah dipotong dan agak tebal. Lebih baik Anda menggunakan gunting saja, gunting seng atau gunting atap galvalum ya, itu lebih mudah tentunya. Nah, ini karena lebih kuat ya. Ya cuma ya nggak semudah kita menggunakan bor dengan holso ya, karena kalau bor dan holso otomatis hasilnya akan rapi dan lebih cepat. Kalau seperti ini kan manual, dijamin kurang rapi dan kurang cepat hasilnya. Tapi nggak apa-apa ya, itu kan darurat. Jika kita tidak punya bor dan holso, bisa kita gunakan cutter, tapi tidak kita rekomendasikan. Tapi gunakan aja gunting seng seperti ini, lebih cepat, lebih bagus hasilnya daripada cutter, dan lebih aman tentunya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan ya. Jadi bisa menggunakan manual ataupun yang bor listrik. Nah, hasilnya pun memang lebih rapi dengan menggunakan bor dan holso. Kalau hasilnya cutter dan gunting kurang rapi seperti ini ya, dan kurang cepat, nanti tinggal kita pasangkan aja seperti yang tadi. Nah, hasilnya sama ya, seperti itulah. Intinya mudah kok, tidak ribet, apalagi jika Anda menggunakan holso dan bor. Tentu pengerjaannya lebih cepat dan lebih mudah serta lebih aman, seperti itulah. Nah, seperti ini ya, lebih elegan toh. Nah, sekarang kita coba melihat ya, kalau lubang holsonya 51 mm, ini hasilnya jika menggunakan netpot yang ukuran tinggi 5 cm seperti ini ya. Nah, agak longgar memang, harusnya 44 mm holsonya, tapi nggak apa-apa, masih muat. Kita coba lagi dengan netpot yang tingginya sama 5 cm tapi 5 cm tapi yang atasnya bertingkat seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini jika Anda menggunakan holso 51 mm dengan netpot tinggi 5 cm bertingkat seperti itu. Kemudian jika kita menggunakan netpot dengan tinggi 7 cm, hasilnya seperti ini. Ini pas ya, karena memang diameter holsonya sama dengan diameter netpotnya yang tinggi 7 cm. Jadi sangat bagus, sesuai. Dan coba dengan netpot bertingkat yang 6 cm dan 7 cm seperti ini hasilnya ya. Yang 6 cm masih pas, yang tingginya 7 cm kurang pas ya, memang pasnya yang tingginya 5 cm. Nah, seperti itulah. Kemudian kita beralih dengan bak yang telah kita lubangi dengan holso 64 mm. Kita bisa menggunakan pot ya, yang ini nampak pot yang diameternya 7 cm, ini pas seperti ini ya, tapi kanan kirinya sudah kita lubangi ya potnya. Kita coba dengan netpot lain yang bertingkat 7 cm ya, pas juga ya.
Nah, ini mulai lebar yang ini ya, ini plastik yang biasa untuk jelly dan lain sebagainya, plastik bekas kadang juga ya. Ini masih cocok, botol aqua mineral gelasan juga cocok, ini botol yang 600 mili juga cocok, tapi kita disarankan yang botol-botol transparan seperti ini ya, karena mudah lumutan. Sekarang kita beralih ke holosu yang ukuran 76 mm, ini menggunakan netpot yang diameter 8 cm ya, ini kayak gini ya, cocok, bagus ya. Ini cocok untuk selada, pokce yang diameternya batangnya lumayan besar ya, seperti itulah. Bisa juga mencoba dengan pot yang seperti ini yang diameternya juga 8 cm yang telah kita lubangi sisi-sisinya biar akarnya bisa keluar ya, kita solder. Ini juga cocok, warna-warni juga potnya. Kalau pot yang kecil seperti ini yang biasa dipakai untuk kaktus ya, ini yang diameter bertingkat dengan tinggi 7 cm juga cocok, karena diameter atasnya bermacam-macam ya. Nah, seperti itulah. Dan kemudian kita beralih dengan yang lubangnya holosunya 88 mm ya, ini menggunakan diameter potnya 10 cm, ini pas juga seperti ini, tapi agak muncul seperti ini ya kalau menggunakan yang model pot. Kalau kita menggunakan yang model net pot, ini tidak akan muncul seperti ini. Ini menggunakan holosu 102 mm, ini diameter net potnya 10 cm juga, cuma nggak muncul ya kalau yang model netpot seperti ini. Ini bak di pasaran ada dua ya, yang kanan dan kiri harganya sama 8 ribuan. Yang kiri itu lebih tebal, lebih halunak, tapi agak kasar ya, jadi mirip timba cor-coran, kalau dibanding lebih kuat. Kalaupun yang kanan ini lebih mengkilap, lebih kaku, tapi lebih tipis ya, jadi rentan untuk dibanting, rentan bisa pecah ya. Jadi kalau saya sarankan Anda beli yang hijau aja jika memang sering dijemur. Tapi kalau untuk indah-indahan, untuk elegan-eleganan, masih elegan yang kanan ya, karena mengkilap, lebih kaku ya. Kalau yang kiri kan lebih lentur tapi tebal, jadi lebih kuat sebenarnya yang kiri yang warna hijau itu daripada yang kanan yang abu-abu, jadi ada plus minusnya ya. Kalau tidak untuk pajangan mending beli yang kiri aja yang hijau, tapi kalau untuk keindahan beli yang kanan lebih elegan karena lebih mengkilap barangnya. Ukurannya pun sama ya, harganya pun kurang lebih sama, ukuran potnya sama, jadi yang kiri ini lebih lentur, yang kanan kaku. Kita pergunakan aja bor listrik ya, bor listrik daripada bor baterai ya, karena bor baterai itu energinya kurang stabil, kalau mau habis juga kurang cepat, RPM-nya juga lebih lambat. Kalau bor listrik RPM-nya tinggi dan stabil, juga ada pegangannya ya, jadi lebih enak kalau bor listrik seperti Bosch ini. Kalau yang Ryu itu bor baterai ces-cesan ya, seperti itulah. Kita akan menggunakan holosu seperti ini merek Kentaro untuk melubangi aneka bak ya. Nanti kita praktekkan bagaimana cara melubangi bak-bak hidroponik wig yang telah kita paparkan di depannya, dengan menggunakan dua bak yang kita jadikan satu, karena punya banyak kelebihan daripada bak yang ada di pasaran yang menggunakan atasnya papan infrared seperti itulah. Nah, ini kita langsung praktekkan aja holosu 51 mm ya. Nah, ini gunakan holosu yang 51 mm. Ini satu baknya nanti kita lubangi menjadi 6 saja ya, karena kita mengutamakan kualitas tanaman bukan kuantitas. Kalau lebih renggang, lebih besar potnya, tentu pertumbuhannya lebih bagus ya daripada yang rempet-rempetan, terus netpotnya kecil, hasilnya kurang maksimal. Ini contoh-contoh beberapa netpot yang kita masukkan ke holosu yang diameternya 50 mm. Sekarang kita akan mengebor ya dengan menggunakan holosu 51 mm. Kita akan mengebor, sudah kita kencengi. Jangan lupa nanti dilihat arahnya ya, ke depan ya. Ini ada arahnya ke sini, ke arah panah ke depan, jadi berarti ngebornya ke depan. Yang bak hijau ini sudah kita paparkan lebih lentur ya, lebih tebal, lebih lentur, lebih lunak, jadi ngebornya agak lebih ulet.
daripada yang tadi yang mengkilap yang abu-abu ya, itu lebih gampang ngebornya karena lebih tipis dan kurang ulet. Nah kita tinggal ngebor aja gampang kok. Nah kita gerak-gerakkan sedikit biar potongannya mudah jatuhnya, seperti itulah. Nah cepet kok, cepet mudah jika kita menggunakan alat hole saw dan bor. Beda jika kita manual menggunakan cutter ataupun pisau, bukan pisau ya, gunting seng. Nah itu sulitnya setengah mati, lama, kurang safety, dan hasilnya juga kurang rata, seperti itulah. Jadi sangat mudah kok ngebornya. Ini lebih lunak, walaupun agak tebal tapi lebih lunak, tapi enak ngebornya. Nah ini sudah jadi seperti ini, nanti kita tinggal ratakan dengan menggunakan cutter ya. Nah seperti ini nanti hasilnya mulus, jadi langsung bisa kita pergunakan di sistem hidroponik kita ya, seperti itulah. Ya mudah sekali, dengan cutter aja sudah halus, nanti nggak usah diamplas kok. Nanti tinggal ngasih netpotnya. Nah, jadi sangat mudah, murah meriah sistem hidroponik ya, daripada yang sistem pipa kan kita harus membuat mejanya dan lain sebagainya, ada pompa dan lain sebagainya, jadi ribet dan kos produksinya juga mahal. Sekarang kita akan mencoba yang satu baknya menggunakan hole saw 64 mm ya, ini isi 5. Nah, ini hole saw-nya seperti ini ya. Ini bisa menggunakan netpot ukuran diameter 7 cm ya, seperti itulah. Nah seperti ini nanti kita praktekkan cara ngebornya. Ini kita jadikan 5 pot aja biar hasilnya maksimum ya, tidak hempet-hempetan, tidak rempet gitu ya. Kita bor yang bagian tengah dulu, nah biar memudahkan. Jangan lupa untuk makan safety ya, gunakan sarung tangan, kacamata, seperti itulah ya. Nah kita bor, nah, mudah kok ngelubanginya, seperti itulah. Nah sudah jadi, nanti tinggal dihaluskan ataupun di finishing menggunakan cutter ya, untuk menghilangkan plastik-plastik yang menempel di pinggiran baknya, karena memang saat dibor sebagian plastiknya agak meleleh ya. Kita gerakkan atas bawah gini atau kanan kiri nggak apa-apa ya, biar potongannya mudah lepas ataupun tidak menempel di hole saw kita. Jadi habis itu kita tinggal finishing, menghaluskan pinggir-pinggiran lubang di bak dengan menggunakan cutter. Jadi sangat simpel ya, Anda pun bisa mempraktekannya di rumah sendirian tanpa bantuan orang lain. Kemudian selanjutnya yang bak dengan menggunakan lubang hole saw 76 mm ya, ini juga agak lebih besaran dikit, ini cukup isi 4 aja ya. Ini biasanya cocok untuk netpot diameter kurang lebih 8 cm, jadi ini lebih besar lagi ya. Jadi kalau Anda ingin menanam pokcai, sawi sanghong, nah itu lebih bagus ya, karena batangnya kan besar, otomatis kalau potnya diameternya besar sehingga tidak mengganggu pertumbuhan utamanya batang tanaman ya, sehingga tanaman kita tidak menjadi kerdil tapi dapat tumbuh dengan optimal, dan hasilnya sudah dipastikan akan lebih bagus ya daripada yang netpot sempit, kecil, pendek, seperti itulah. Ibarat orang kalau di rumahnya besar, kamarnya besar, tentu lebih enak daripada yang kamarnya cuma satu kecil terus dihuni 10 orang, pasti panas dan tidak nyaman ya, kayak di penjara, kayak di kos-kosan yang dipakai oleh banyak orang, mirip asrama ya. Satu asrama biasanya kan satu kamar diisi 10 orang, pasti sumpek, panas dan kecil ya, jadi kurang enak. Beda kalau ruangannya besar, tentu hidupnya nyaman. Sekarang satu bak kita gunakan satu netpot atau pot dengan lubang hole saw 88 mm. Ini biasanya menggunakan pot ukuran diameter 10 cm. Langsung kita bor aja tengahnya. Nah seperti ini, mudah dan gampang ya. Ini cocok untuk tanaman-tanaman yang besar ya. Satu pot, satu bak ini, satu pot atau satu netpot ya,
contohnya cabai, tomat, melon, semangka, terong. Itu cocoknya satu bak itu satu tanaman ya, biar pertumbuhannya optimal, karena itu tanamannya besar-besar, akarnya banyak, batangnya tebal, dan daunnya juga rimbun. Otomatis semuanya nanti kalau udah besar akan besar juga tumbuhannya. Kemudian kita sekarang mencoba holso yang 102 ya mm, ini menggunakan netpot yang diameternya 10 cm, jadi langsung kita bor aja tengahnya. Ini hitungannya netpot paling besar tuh ya ukuran 10 cm ini ya, jadi kita ngebornya menggunakan holso 102 mm. Nah seperti ini. Setelah kita lubangi baru kita finishing dengan menggunakan cutter yang tajam ya kalau bisa ya, kalau udah nggak tajam langsung diganti aja biar kita enak pengerjaan. Nah ini beberapa contoh yang sudah jadi ya. Nah, jadi bisa Anda praktekkan di rumah dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing.